Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan walaupun dalam bentuk online. Namun semoga perkuliahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua dan tujuan dari pembelajaran perkuliahan ini bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ialah Nabi sebagai panutan, contoh, suri teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik. Saya Muhammad Ilham, NIM 2003 01500063, kelas Penjaskesrek B angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan fisik anak kecil. Jadi, ada 30 slide yang akan saya tampilkan dan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dengan materi pertumbuhan fisik anak kecil. Langsung saja. Yang pertama, pengertian tumbuh kembang. Jadi, di pembahasan ini ada dua pengertian yang akan saya jelaskan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan merupakan peningkatan jumlah dari besar sel di seluruh bagian tubuh selama sel-sel tersebut membelah diri dan mensintesis protein-protein baru, menghasilkan penambahan jumlah dan berat secara keseluruhan atau sebagian. Jadi maksud dari pertumbuhan ini, jika kita berbicara mengenai pertumbuhan, maka yang ada di dalam pikiran kita pasti yaitu perubahan. Perubahan contohnya, perubahan fisik. Seperti pada pertumbuhan anak, mulai dari dalam kandungan, menjadi anak-anak, menjadi tumbuh lebih besar dan memiliki waktu yang berangsur-angsur dan mengalami pertumbuhan hingga menjadi besar. Itulah yang ada di pikiran kita. Jadi pertumbuhan ini merupakan peningkatan jumlah yang darinya sedikit menjadi lebih besar lagi. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan atau growth. Selanjutnya yaitu perkembangan atau development. Perkembangan adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkatnya dan meluasnya kapasitas seorang melalui pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan, dan pembelajaran. Jadi bisa dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ada pertumbuhan, maka
akan ada di dalamnya yang namanya perkembangan. Jadi perkembangan ini mempunyai juga waktu dan tidak signifikan atau instan terjadinya perkembangan, namun memiliki juga waktu atau membutuhkan waktu. Ketika berbicara mengenai perkembangan, maka ada di pikiran kita contoh seorang anak yang pertamanya tidak bisa jalan. Contoh kita ambil perkembangan di bagian kaki. Anak kecil tidak dapat jalan. Ketika melalui beberapa waktu, maka anak tersebut bisa jalan. Disitulah perkembangan sehingga fungsi alat tubuh itu bisa lebih meningkat. Dan ketika melalui pertumbuhan, maka di dalamnya itulah perkembangan. Contohnya kaki anak kecil tersebut. Dari awalnya tidak dapat jalan, kemudian dia dapat berjalan. Disitulah ketika dia melakukan pertumbuhan atau perkembangan, di dalamnya adalah pembelajaran atau kematangan sehingga tujuan itu bisa tercapai. Selanjutnya ada beberapa pendapat ahli psikologi perkembangan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, ahli Arifin. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa pertumbuhan adalah penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi tubuh, serta bagian-bagiannya. Pertumbuhan dapat diukur. Jadi, yang dia maksud ini pertumbuhan dapat diukur karena bisa dilihat langsung. Pertumbuhan dan penambahan dalam ukuran bentuk. Jadi, dia menekankan di sini bahwa pertumbuhan itu memperlihatkan perubahan bentuk atau berat serta ukuran. Jadi ketika kita melihat seseorang, misalnya seorang anak, ketika dia mengalami pertumbuhan, maka dia akan mengalami perubahan mulai dari tinggi serta berat badan seorang anak tersebut. Jadi disitulah yang namanya pertumbuhan yang dapat dilihat secara langsung dan dapat diukur. Kemudian ahli tersebut juga mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan, di mana perkembangan adalah perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsion ketika pertumbuhan berlangsung. Perkembangan dapat diamati gejala-gejalanya, yaitu perubahan-perubahan dan adanya integrasi. Prasat perkembangan adalah adanya pertumbuhan. Jadi yang dia maksud di sini perkembangan adalah merupakan juga sebuah perubahan. Jadi ketika ada pertumbuhan, maka perkembangan juga berlangsung di dalamnya. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan satu kesatuan yang berjalan secara bersamaan. Jadi yang dia maksud perkembangan di sini bisa diamati gejala-gejalanya. Jadi perkembangan ini contoh kita ambil dari seorang anak. Perkembangan ini berlangsung juga memiliki waktu yang dapat diamati gejala-gejalanya. Selanjutnya yaitu pendapat ahli yang lain, Boring, Langford, dan Wald. Dia mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang dia maksud yaitu pertumbuhan lebih berkenaan dengan aspek fisik. Perkembangan lebih bersangkutan dengan aspek psikis. Jadi, yang dia maksud itu pertumbuhan pasti berhubungan dengan fisik dan perkembangan berhubungan dengan aspek psikis. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan, maka pasti akan berpikiran mengenai fisik seorang manusia. Jadi ketika dia mengalami pertumbuhan, maka yang menjadi perubahan di suatu pertumbuhan itu yaitu fisik seorang manusia atau seorang anak. Jadi perkembangan lebih bersangkutan dengan aspek psikis.
pertumbuhan dan perkembangan dicakup dalam satu kata, yaitu kematangan. Alasannya, manusia disebut matang jika fisik dan psikisnya telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai pada tingkat-tingkat tertentu. Jadi, perkembangan merupakan suatu perubahan di luar dari fisik itu tersebut. Jadi, di dalam tubuh manusia itu terdapat perkembangan. Jadi, yang dia maksud di sini pertumbuhan dan perkembangan itu dicakup dalam satu kata, yaitu kematangan. Ketika seseorang manusia atau seorang anak mengalami pertumbuhan, yaitu perubahan fisik, ketika sudah menjadi matang, maka itu fisik tersebut akan mencapai fungsi yang lebih baik dan psikisnya telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu memiliki tingkat-tingkat yang lebih dari sebelumnya. Itu menurut Boring, Langford, dan Wald. Selanjutnya, pendapat ahli yang lainnya itu H.C. Whittington. Menurutnya bahwa pertumbuhan adalah suatu surat umum dan seluruh organisme, seluruh personalitas atau kepribadian. Jadi pertumbuhan itu merupakan perubahan dari seluruh organisme, seluruh personalitas atau kepribadian. Jadi ketika suatu pertumbuhan di dalam tubuh anak, maka semuanya itu mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, perkembangan merupakan kelanjutan dari pertumbuhan, menunjuk pada perluasan fungsi-fungsi secara terperinci. Jadi yang dia maksud di sini perkembangan yaitu lanjutan dari pertumbuhan. Contohnya ketika ada pertumbuhan seorang anak, mulai dari dia menjadi lebih besar atau ukuran badannya lebih besar, maka kelanjutannya yaitu perkembangan. Dia dapat memanfaatkan pertumbuhan yang telah ia lewati sehingga bisa mendapatkan fungsi-fungsi yang lebih baik lagi. Menurut ahli lain, pertumbuhan menyangkut adanya dan bertambahnya suatu aspek tertentu. Jadi pertumbuhan akan bertambahnya suatu aspek tertentu. Jadi misalnya pertumbuhan rambutnya, seorang anak bertumbuh, rambutnya akan lebih panjang atau lebih banyak lagi. Seperti yang saya jelaskan juga tadi, bahwa seorang anak bertumbuh mulai dari dia tidak tahu jalan hingga ia jalan. Itulah yang dinamakan bertambahnya pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Inilah menurut Carl C. Garrison. Selanjutnya, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dan proses kematangan dan pengalaman. Van den Dele dalam Horlock mengungkapkan bahwa perkembangan berarti merupakan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Ini menurut E.B. Horlock. Jadi, yang dia maksud mulai dari perkembangan dan pertumbuhan itu merupakan proses integrasi dari berbagai banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Jadi ada tingkatnya ketika dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu perubahan progresif yang terjadi akibat suatu proses kematangan. Dan di sini pertumbuhan dan proses perkembangan itu tidak terjadi secara singkat, namun memiliki waktu yang tertentu hingga bisa mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan itu lebih baik. Bukan cuma hanya pertumbuhan beberapa senti atau peningkatan volume atau peningkatan kemampuan seseorang, namun ini merupakan suatu proses integrasi yang memiliki banyak waktu untuk bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bisa mendapatkan atau mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Dan fungsi-fungsi dari pertumbuhan dan perkembangan itu bisa tercapai dengan baik. Itu menurut E.B. Horlock. Jadi, ketika kita
mendengar tadi materi atau beberapa pendapat ahli mengenai pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa menyimpulkan bahwa atau menarik beberapa yang telah kita dengar tadi. Ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan bekerja dalam suatu proses perubahan yang berkenaan dengan aspek-aspek psikis dan fisik individu. Yang kedua, terjadi saling tumpah tindih antara kedua istilah tersebut. Pertumbuhan lebih condong menggunakannya bagi perubahan fisik individu, perkembangan lebih condong pemakaiannya untuk perubahan psikis yang tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, perkembangan lebih bersifat kualitatif. Karena sifatnya pertumbuhan dan perkembangan disebut sebagai suatu untaian. Di sini pertumbuhan dan perkembangan juga ada banyak orang yang sering salah dalam mengartikan pertumbuhan dan perkembangan ini. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan suatu untaian yang saling terkait, di mana ketika pertumbuhan terjadi, di dalamnya terjadi perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan suatu proses kematangan yang dimana ada tujuan yang ingin dicapai di dalamnya, sehingga ketika pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan dengan baik, maka kematangan suatu manusia itu bisa dicapai. Berdasarkan kesimpulan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, hubungan keduanya dapat dipaparkan dalam gambar berikut, di mana pertumbuhan berbicara mengenai fisik, kelenjar seks, dan otak, dan perkembangan itu merupakan perilaku seksual, sikap, perasaan, emosi, minat, cita-cita, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak. Perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya, perkembangan inteligensia pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Yang ini perkembangan dan pertumbuhan berjalan secara bersamaan, di mana ketika suatu pertumbuhan terlaksana, maka perkembangan juga terdapat di dalamnya. Kita juga bisa mengambil contoh lain, di mana seorang anak tumbuh, dan anak tersebut itu tumbuh dan mengalami perubahan mulai dari bentuk fisik, tinggi badan, berat badan, dan perkembangan juga itu terlaksana, yaitu di pertumbuhan otak dan saraf saraf. Dia juga bisa berpikir lebih baik lagi ketika dia mulai dari anak, remaja, hingga dewasa, maka pertumbuhan otaknya juga berkembang, di mana dia juga dapat berpikir lebih baik lagi. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda, sebagaimana pertumbuhan dan perkembangan baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan pada masing-masing anak. Jadi, walaupun pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan secara bersamaan, namun pertumbuhan itu memiliki waktu tersendiri, berbeda dengan perkembangan. Perkembangan juga memiliki waktu tersendiri. Walaupun dia berjalan bersamaan, namun pertumbuhan dan perkembangan itu masing-masing memiliki waktu. Pertumbuhan memiliki waktu untuk berkembang. Maksud saya pertumbuhan memiliki waktu untuk pertumbuhan seorang anak mulai dari tinggi badan dan berat badan, dan juga perkembangan memiliki waktu juga untuk perkembangan seorang anak, baik perkembangan psikis dan lain-lainnya. Selanjutnya, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh yaitu menurut dua hukum yang tetap, yaitu perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah anggota tubuh lainnya. B. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal,
gerak kasar lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai gerak halus. Jadi ada dua pola mengenai perkembangan fungsi organ tubuh. Menurut dua hukum yang tetap, ada yang berkembang dari daerah kepala menuju ke anggota lainnya, namun ada juga perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal, lalu berkembang ke bagian distal. Selanjutnya, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Anak sehat, bertambah umur, bertambah berat badan dan tinggi badannya, serta bertambah kepandaiannya. Jadi, pertumbuhan akan mendorong juga berlangsungnya perkembangan. Ketika pertumbuhan cepat, maka perkembangan juga dapat dikatakan berjalan dengan cepat. Jadi, kematangan di sini yang akan didapatkan oleh seorang anak ketika pertumbuhan dan perkembangannya itu berjalan dengan cepat. Terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Sehingga bisa mencapai seorang anak dengan kematangan yang baik. Selanjutnya, proses tumbuh kembang anak juga mempunyai prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kematangan mempunyai proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Jadi, poin pertama ini menjelaskan bahwa perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan belajar. Jadi kematangan yang itu terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Jadi kematangan itu dapat didapat memang yang sudah ada di dalam diri atau individu tersebut mulai sejak ia lahir. Yang kedua, setelah kematangan yaitu belajar. Ketika dia mempunyai minat lalu dia belajar dengan bersungguh-sungguh, maka perkembangan juga dapat ia raih dari belajar atau latihan dan usaha yang ia lakukan, sehingga dia dapat memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Ketika dia juga memiliki potensi, maka dia juga dapat melakukannya dengan belajar dan berusaha, maka dia juga akan mencapai hasil tersebut. Jadi perkembangan itu dapat dilakukan atau dapat diraih dari kematangan dan belajar. Contoh yang kita ambil kalau dari belajar, ketika kita memiliki potensi, seperti seorang anak memiliki potensi bermain voli, ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, maka potensi yang dia miliki itu akan dia dapatkan, akan dia raih kematangannya dan dia bisa menjadi atlet-atlet voli. Begitupun yang lainnya. Selanjutnya, pola perkembangan dapat diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dan dengan tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Jadi pola perkembangan ini memiliki waktu yang terjadi secara berkesinambungan. Jadi dia berjalan secara terus-menerus. Selanjutnya proses perkembangan. Di antara masa-masa perkembangan adalah masa neonates, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Suatu hal yang menggembirakan adalah sudah ada ahli psikologi yang mengemukakan tentang masa sebelum lahir. Hal ini sangat bermanfaat, walaupun pokok bahasanya masih terbatas, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan memperhatikan perkembangan sebelum lahir, akan berguna untuk mengarahkan perkembangan pada masa bayi yang mendatang. Prof. Arthur Gersel dalam bukunya mengemukakan tentang masa mengandung dan masa kelahiran. Jadi sudah ada ahli yang dapat menggambarkan proses seseorang mulai dari dalam kandungan dan proses kelahirannya. Seiring dengan berkembangnya zaman,
maka sudah banyak ahli-ahli yang dapat mengetahui masa yang berada di dalam kandungan dan masa kelahiran sebelum itu terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain termasuk berbagai faktor bawaan yang normal dan patologis, jenis kelamin, genetik, dan ras atau suku bangsa. Jadi faktor internal ini faktor bawaan yang mulai dari keluarga atau keturunannya. Apabila potensi genetik ini dapat berinteraksi dalam lingkungan yang baik dan optimal, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal pula. Jadi di sini ketika dia bergaul di dalam lingkungan yang baik, maka pertumbuhan yang dia alami itu akan menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya ketika pertumbuhan itu dilakukan di lingkungan-lingkungan yang pertumbuhannya kurang baik, maka bisa jadi dia akan ikut pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya faktor eksternal, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Apabila kondisi lingkungan kurang mendukung atau jelek, maka potensi genetik yang optimal tidak akan tercapai. Lingkungan ini meliputi lingkungan biofisiko-psikososial yang akan mempengaruhi setiap individu mulai dan masa konsepsi sampai akhir hayatnya. Jadi faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Ketika dia berada di lingkungan yang pertumbuhannya itu kurang, maka dia juga akan ikut. Karena di situ faktor kebiasaannya. Ketika kondisi lingkungan kurang mendukung, maka potensi genetik yang optimal itu tidak akan bisa tercapai. Jadi secara garis besar, faktor lingkungan dapat dibagi dua, faktor pranatal dan paskanatal. Faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu masih dalam kandungan, dan juga faktor lingkungan paskanatal adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak setelah lahir. Jadi ketika lingkungannya kurang optimal pertumbuhan, maka walaupun dia masih di dalam kandungan itu akan mempengaruhi pertumbuhannya, baik masih di dalam kandungan apapun setelah ia lahir, akan sangat berpengaruh. Menurut Soejini Su, lingkungan pranatal yang mempengaruhi pertumbuhan janin mulai konsep sampai akhir antara lain gizi ibu pada saat hamil, mekanisme, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stres, anoksia, embiro. Jadi menurut faktor lingkungan paskanatal, kondisi janin pada saat pranatal sangat tergantung pada kondisi ibu. Jadi ketika faktor lingkungannya itu akan sangat rawan pada saat masih dalam kandungan, dan selanjutnya pasca natal itu juga sangat berpengaruh pada kondisi ibu. Berbeda dengan pada saat pasca natal, kondisi bayi banyak sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi di sini ada banyak faktor lingkungan yang memang sangat berpengaruh pada pertumbuhan. Baik pertumbuhan di lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan adalah cuaca, kekeringan atau musim kemarau juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan seorang anak. Selanjutnya, pertumbuhan fisik. Beberapa contoh yang tergolong ke dalam pertumbuhan fisik antara lain bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, tumbuhnya gigi dan tidak dapat menjadi yang tidak ada menjadi ada, tumbuhnya bulu, diantaranya kumis, jenggot, jambung, ketiak, kemaluan, dari tidak ada menjadi ada, kemudian memanjang, bertambah besar atau otot, bertambah besar atau panjangnya tulang, tumbuh dan memanjang kuku, terjadinya perubahan proporsi tubuh, ukurannya panggul bertambah besar, dan lain-lain. Jadi pertumbuhan fisik ini yang bisa dilihat secara langsung. Jadi pertumbuhan ini bisa dilihat dan diukur secara kasat mata yang dapat dilihat perubahannya dengan indera penglihatan menggunakan mata. Jadi
Pertumbuhan fisik ini merupakan perubahan dari mulai ukuran, bentuk, dan lain-lainnya, serta terciptanya atau yang tidak ada menjadi ada, seperti seorang anak yang tidak ada giginya menjadi ada. Disitulah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan dengan fisik atau jasmani seorang anak atau peserta didik akan dimulai dari usia anak, remaja, dewasa, dan usia tua atau lansia. Anak kecil, pertumbuhan tubuh relatif lambat jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pertumbuhan fisik mengalami penurunan kepesatan dibandingkan dengan pada masa bayi. Secara proporsional, pertumbuhan tinggi badan relatif lebih besar dibanding dengan pertumbuhan tinggi badan relatif lebih besar dibanding pertumbuhan badan. Jadi, pertumbuhan ini pada saat anak relatif lambat dibandingkan sebelumnya yang lebih cepat. Anak kecil cenderung langsung atau kurus. Hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang. Jadi pada masa anak kecil, pertumbuhan yang terjadi itu lebih signifikan memanjang. Jaringan tulang lebih besar dibanding pertumbuhan jaringan otot. Pertumbuhan jaringan otot baru mulai lebih cepat pada tahun terakhir dan masa kecil. Jadi pertumbuhan anak kecil itu lebih terfokus pada pertumbuhan jaringan tulang. Jadi nanti pertumbuhan jaringan otot itu akan berkembang dan juga memiliki waktu. Namun pada pertumbuhan anak ini lebih terfokus pada atau lebih sering terjadi pertumbuhan di jaringan tulang, lebih berpeluang terjadinya pertumbuhan dibanding jaringan otot. Jaringan otot juga bertumbuh atau berkembang, namun jaringan tulang ini memiliki peluang lebih besar dibandingkan pertumbuhan jaringan otot. Dalam pertumbuhan tinggi badan, persentase pertumbuhan kaki lebih besar dibanding pertumbuhan panjang togok. Perbandingan ukurannya antropometrik anak laki-laki dengan anak perempuan belum menunjukkan perbedaan yang sangat berarti. Jadi pertumbuhan tinggi badan ini yang pertumbuhannya itu lebih cepat di bagian kaki pada pertumbuhan di seorang anak. Di sini teman-teman sekalian bisa membaca tinggi badan, pertambahan tinggi badan setiap tahunnya, rata-rata 3 inci. Berat badan juga, jadi perbandingan tubuh sangat berubah. Penampilan bayi tidak tampak lagi, wajah tetap kecil tetapi dagu tampak lebih jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata, tidak buncit, dada lebih dan rata, bahu lebih luas dan lebih persegi, dan kaki lebih panjang dan lebih kurus. Kaki tumbuh lebih besar. Jadi pertumbuhan seorang anak ini mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda, mulai dari perubahan pertumbuhan wajah dan yang lain-lainnya, memiliki pertumbuhan dan waktu yang berbeda. Walaupun dalam satu waktu mengalami semua pertumbuhan, namun pertumbuhan itu masing-masing memiliki waktu yang berbeda-beda. Anak besar, secara proporsional pertumbuhan fisik anak besar relatif melambat dibandingkan dengan masa anak kecil atau bayi, karena memang pada pertumbuhan di seorang anak pada masa kecil atau bayi itu sangat lebih cepat dibandingkan setelah ia dewasa atau setelah ia besar. Pertumbuhan panjang kaki dan panjang lengan relatif lebih cepat dibanding pertumbuhan togok. Sama halnya dengan yang tadi, perbandingan bentuk ukuran tubuh antara anak laki-laki dengan anak perempuan mulai tampak pada akhir masa anak-anak besar. Perbandingan kecepatan tinggi badan anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama. Ada saat-saat anak perempuan lebih cepat dan ada masa anak laki-laki lebih cepat. Itu relatif tergantung dari genetik seorang anak. Antara usia 10 dan sampai 14 tahun, anak perempuan pada umumnya lebih tinggi dan sesudahnya laki-laki lebih tinggi. Dan disitulah juga dipengaruhi oleh genetiknya, karena mungkin pertumbuhan pada tahun itu perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki.
Pertumbuhan jaringan otot berangsur-angsur mengalami peningkatan dan makin cepat pada akhir masa anak-anak besar. Setiap anak cenderung tumbuh ke arah tipe tubuh tertentu, yaitu tipe-tipe endomorf, mesomorf, dan ectomorf. Pada usia 8-9 tahun, bentuk tubuh yang tidak baik dapat terjadi. Gigi yang tetap mulai tampak, adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang. Dan di sini pada masa usia 8-9 tahun, bentuknya itu tidak baik dapat terjadi secara baik. Gigi yang tetap mulai tampak, jadi sudah muncul pertumbuhan yang baru yang bisa lebih nyata dan terang. Perempuan usia 9-11 tahun, pertumbuhan tinggi badan cepat, pertumbuhan berat badan berlanjut secara kontinu, pertumbuhan yang saling cepat antar umur 11-12 tahun. Kekuatan wanita lebih lemah daripada laki-laki, kenaikan tekanan darah dan metabolisme agak tajam, paru-paru dan kepala hampir mencapai ukuran dewasa, mulai mencapai kematangan sekunder, mulai tampak. Karena memang dari kekuatan fisik laki-laki lebih di atas dibandingkan perempuan. Bukannya dikatakan perempuan lemah, namun ketika dibandingkan kekuatan fisik maka sebagian besar kekuatan laki-laki itu di atas rata-rata kekuatan wanita. Laki-laki usia 9-11 tahun, pertumbuhan tinggi badan lambat, pertumbuhan berat badan lambat tapi mantap. Setelah berumur 12 tahun, 5% yang mencapai kematangan seksual kadang-kadang temperatur tubuh berubah, sering mengeluh terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi ketika seorang anak laki-laki usia 9-11 tahun itu sangat berbahaya karena sering mengeluh terlalu panas. Namun kekuatan dari laki-laki itu lebih besar dibanding perempuan. Jadi ketika ada laki-laki perempuan yang merasa itu sangat panas, itu sangat berbahaya karena maksud saya anak laki-laki, karena itu sangat berbahaya karena kekuatan tubuhnya itu sangat lemah pada usia 9-11 tahun. Karena memang sudah nyata sangat berbahaya ketika seorang anak laki-laki mengeluh panas atau terlalu dingin. Itu yang sering terjadi. Selanjutnya, kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Beberapa catatan penting pada masa ini yaitu tulang-tulang masih lemah dan mudah berubah bentuk, jantung mudah terganggu, kesehatan umumnya tidak stabil, mudah sakit dan daya tahan kurang, mulai berganti gigi susu. Remaja, masa ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat pesat, ditandai dengan perkembangan biologis yang kompleks dalam hal ukuran tubuh, jaringan tubuh, kematangan seksual dan psikologis. Pertumbuhan ukuran fisik mengalami percepatan pada tahun-tahun awal dan kemudian melambat. Akhirnya pertumbuhan memanjang berhenti setelah mencapai usia dewasa. Jadi yang kita lihat itu ketika sudah masa dewasa, maka pertumbuhannya itu tetap berjalan namun biasanya berhenti atau tidak terlihat lagi. Perubahan fisik pada masa pra-remaja, masa puber. Selama pertumbuhan pesat masa puber, terjadi 4 perubahan fisik penting sebagai tubuh anak menjadi dewasa, yaitu perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan ciri-ciri seks sekunder. Jadi di situ sudah nampak di mana masa ini yang harus sangat diperhatikan dan harus disampaikan pada seorang anak bagaimana ketika berada di masa puber ini, apa yang harus dia lakukan. Dia harus mengetahui hal-hal tersebut. Selanjutnya, perubahan fisik pada remaja awal dan remaja akhir. Pertumbuhan fisik masih kalah jauh dan sempurna pada masa puber terakhir, dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir masa awal remaja.
Sering terjadi pertumbuhan anggota badan yang tidak seimbang, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan tubuh atau ketidakharmonisan gerak. Terdapat penurunan dalam laju pertumbuhan, dan perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal. Hal ini tidak mudah diamati dan diketahui, sebagaimana halnya pertumbuhan tinggi, berat tubuh, atau seperti perkembangan dan ciri-ciri yang lainnya. Baik, itulah materi yang telah saya jelaskan tadi mengenai pertumbuhan fisik seorang anak. Jadi ada 30 slide yang saya tampilkan tadi dengan materi tersebut. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang atau yang tidak dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya bukan untuk mengajar atau menggurui, namun saya menjelaskan apa yang saya ketahui. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang saya jelaskan tadi, namun tidak terlalu dipahami, akan ada sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh dosen kita. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa memberikan pertanyaan, namun sebelum itu menunggu arahan dari dosen bagaimana proses pembelajaran selanjutnya. Ketika ada proses tanya jawab, silahkan teman-teman menanyakan hal-hal yang teman-teman tidak ketahui. Dan insya Allah saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.